Jika dikasih kesempatan, kamu mau balik lagi nggak ke Pasto? Aduh, ini pertanyaan ngeri ya. Hai teman-teman, gue Jason, gue adalah seorang musisi dan hari ini gue ada di Serius Entertainment dan gue siap menjawab pertanyaan dari tim Serius. Ambil, let's go. Butuh berapa lama kamu menyiapkan album jilid 1? Apakah kamu merasa kesulitan? Ini pertanyaannya proper banget ya. Kurang lebih setengah tahun. Karena waktu itu kan gue nggak di bawah naungan label gitu. Jadi gue bersama teman-teman gue, band gue G-Troops namanya, yang gue buat sendiri. Gue tuh punya kayak keinginan gitu, kayak ayo kita sebagai musisi buat something yang kayak ya udah nunjukin bahwa kita tuh bisa berkarya walaupun tanpa adanya kayak alat ataupun kayak adanya channel dan segala macam. Dan akhirnya gue buat album jilid 1 ini. Isinya ada 10 track. 2 track itu kayak ngomong monolog, 1 instrumental, dan yang ke-8-nya itu lagu-lagu yang ada di album ini. Kesulitannya adalah ya susah sih karena gue nggak ada. Yang pertama gue minim sekali pengetahuan soal kayak gimana cara promosi lagunya. Terus kayak gue bingung kayak soal gimana ya kira-kira aransemen ininya mau dibawa kemana. Dan Jason tuh sebenarnya kayak penyanyi kayak gimana sih, benang merahnya tuh Jason tuh lagunya tuh kayak gimana. Nah itu sih kesulitan-kesulitan, cuman so far kayak akhirnya udah jadi jilid 1, udah bisa kalian dengerin di semua digital platform. Yaitu yang karya pertama gue dan karya yang paling jujur yang bisa gue sampaikan pada teman-teman semua gitu. Menurut kamu pria dan wanita bisa berteman tanpa saling suka? Kalau gue pribadi enggak sih. Gue pribadi nggak pernah punya sahabat cewek gitu. Jadi kayak pokoknya kalau ya berteman atau sekedar kenal tuh bisa. Tapi kalau misalnya kayak ketemu terus dan segala macem itu ya pasti antara gue atau dianya ada perasaan gitu. Kalau menurut gue nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak mungkin. Oh nggak bisa. Tapi menurut gue nggak bisa tetap. Oke, next question. Jika dikasih kesempatan, kamu mau balik lagi nggak ke Pasto? Aduh, ini pertanyaan ngeri ya. Kalau ada kesempatan pengen balik lagi ke Pasto. Yang pertama nggak mungkin karena waktu itu di Pasto kan udah satu tahun setengah gitu ya. Dan udah buat 2 single dan mungkin kayak dari pihak label dan gua itu tidak menemukan visi yang sama gitu. Tapi jujur di Pasto, karya-karya Pasto gue suka semua dan ya itu terbukti kayak dia banyak single yang hits. Kalau apa istilahnya kayak kalau mau tapi kayak tidak memungkinkan sih gitu. Gitu. Kalau gue tahu awalnya kenapa sih lo bisa masuk ke Pasto? Oke, jadi pertamanya tuh awalnya kan gue masuk Pasto itu, jadi dulu gue orang rantau dari Cirebon. Gue ke Jakarta waktu itu kayak cuman pengen kuliah sambil nyari kerja lah istilahnya kayak gitu. Jadi waktu itu Instagram videonya masih 15 detik waktu itu gue iseng buat covernya gue masih inget tuh judulnya lagu Justin Bieber yang Love Yourself. Gue upload di sosial media, terus kayak selang berapa minggu kemudian sebenarnya covernya nggak yang viral atau gimana, cuman waktu itu di DM dari salah satu labelnya Pasto ini kontak gue gitu. Akhirnya gue di audisi di kantornya, ya udah akhirnya gue join. Yang satunya diambil dari ajang pencarian bakat, yang satunya yang gue diambil dari media sosial gitu. Oke, next question. Mandiri ya gue, nggak ada yang bacain. Ini kalian ngapain di sini? Oh ya, oke. Impian yang belum kamu capai apa? Kalau ngomongin soal impian, gue banyak banget sih impian yang apa ya istilahnya belum gue capai. Tapi gue tuh diajarin sama bokap kayak lo bahagia tuh untuk hari ini kan. Jadi kayak bukan untuk nanti. Jadi gue lagi mencoba apa yang ada saat ini ya gue syukurin gitu. Tapi kalau ditanya impian yang belum gue capai tuh gue pengen punya studio rekaman sendiri mungkin gitu, dan kayak bisa produksi artis yang lain gitu, maksudnya yang musisi lain yang ingin kayak
dia bingung kayak pertama kayak gue di jilid 1 album itu kan gue bingung ya kayak gue pengen recording di mana dan segala macam, gue pengen bantuin pengetahuan di musiknya kayak belum jauh dan segala macam, gue pengen kayak bantuin mereka biar mereka punya single atau suatu karya gitu sih, lebih ke sana gue, impian yang belum gue capai. Oke. Dari semua lagu yang ada di jilid 1, lagu yang paling berkesan bagi diri kamu yang mana? Lagu yang paling berkesan, jadi di jilid 1 ini semua lagunya itu mostly tentang love song. Jadi kayak gue itu waktu itu ya udah pasti kayak pengalaman pribadi. Cuman ada satu track judulnya itu Salah Pijak. Nah itu di luar dari konteks percintaan. Jadi waktu itu gue pernah ada di titik terendah dalam hidup gue karena waktu itu bokap gue sakit. Bokap gue sakit dan itu ceritanya tentang kayak inget semua kata-kata bokap gue yang pernah diungkapin ke gue gitu saat maksudnya kayak dia sehat, dan ya momen-momen apa yang istilahnya yang paling berkesan buat gue itu gue dijadiin liriknya salah satu. Jadi kalau di lirik Salah Pijak tuh ada yang ada di liriknya yang paling gue demen tuh, tak apabila salah pijak langkahmu, asal ingat arah pulang rumahmu. Jadi kayak apa ya, kayak bokap gue ngomong kayak kesalahan lo sekarang tuh nggak apa ya, kesalahan lo hari ini nggak akan ngerusak semua masa depan yang ntar istilahnya Tuhan rancangan atas buat hidup lo gitu. Jadi kayak ya udah lo salah jalan sekarang asal inget arah pulang lo balik, ya that's okay gitu. Karena kita manusia, kita nggak bisa kayak sempurna dan segala macam gitu. Gitu sih. Salah Pijak yang paling berkesan menurut gue gitu. Itu ciptaan sendiri atau? Itu ciptaan sendiri. Semua lagu di jilid 1 tuh 6 lagu ciptaan gue sendiri karena waktu itu gue mentok banget. Jadi waktu itu gue cari di Google. Untuk membuat album tuh butuh berapa track. Nah ternyata ya di situ ada tulisan kalau nggak salah ya 8 sampai 10. Nah waktu itu track gue kurang kurang 4 malah. Jadi akhirnya gue mentok banget. Akhirnya gue minta tolong ada basis gue namanya Rama. Dia buatin 2 lagu yaitu Cahaya. Rama buat 1 lagu Cahaya. Martin pianis gue buat 1 lagu judulnya Terima Kasih. Dan ya karena masih 8 itu, akhirnya gue akalin. Yang satu gue pakai monolog, gue ngomong-ngomong dan mesti kayak mencakup dari semua lagunya dan cerita apa aja yang kayak ada di proses pembuatan album tersebut. Sama yang kedua instrumental dari lagu pertama gue sampai yang ke-8 itu gue buat gitu. Dan konsepnya itu gue buat perkuliahan. Jadi kalau kalian lihat di album itu ada judulnya kayak pendahuluan, ada abstrak, sampai yang terakhir Terima Kasih. Jadi kayak gue karena gitu baru kayak momennya gue lulus kuliah kan, jadi kayak gue mikir apa ya konsep album yang menarik gitu. Jadi gue pikir udahlah yang konsep skripsi aja gitu. Gitu, oke. Next. Oh ini udah langsung ini ya, udah langsung challenge ya. Duit buat lagu secara spontan, kata hujan. Senja, Gayung. Oke, kata hujan. Sempat hujan menepi senja, takkan ada lagi gayung. Ini apa? Ini akapela tapi gue bingung banget kayak. Itulah, kayak gue ambil itu loh ya. Masih aman lah ya. Aman ya. Hujan senja gayung. Ini mana ini? Kagak ada kolerasinya. Next ya. Oke. Udah nggak challenge lagi, aman nih gue. Lagu wajib yang selalu kamu puter di playlist gue. Oke. Di playlist gue itu setelah waktu gue bergabung dengan label gue sekarang, itu gue bikin 1 single kan, judulnya Bukan Pilihan. Nah waktu itu gue kayak suruh beberapa followers gue untuk membuat, gue buat playlist dan mereka suruh isi playlist lagu-lagu yang ada di playlist tersebut gitu. Jadi kayak mereka yang isi dan vibes-nya tuh mirip kayak lagu gue gitu. Jadi lagu yang gue denger dari mereka dan sekarang lagi gue suka banget, itu gue lagi suka Jesse Barrera sama Jeremy Passion yang judulnya Konstan. Next. Di confess atau confess duluan? Oh, ya, kalau gue kan ini ya, maksudnya laki-laki sejati ya. Jadi gue ya confess duluan lah.
Karena ya sebenarnya gue nggak ada masalah kayak apa ya, kayak cewek itu confess duluan dan segala macam, gue nggak ada kayak masalah kan hal itu. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih milih ya gue confess duluan gitu. Dan gue biasanya kalau misalnya PDKT dan segala itu kan nggak lama, jadi kayak gue kalau misalnya udah cocok dan segala macam mau confess. Urusan tolak itu belakangan. Oke, next. Hal paling konyol yang pernah kamu lakukan saat ngedate. Jadi waktu itu kan di bioskop, apa istilahnya kayak baru pacaran gitu, baru pacaran kayak semingguan gitu lah. Terus gue tuh di bioskop kan, gue pengen megang tangannya lah gitu. Itu waktu itu bukan filmnya nggak film horor, cuman kayak banyak jump scare nih. Ya udah kayak pelan-pelannya gitu kan, pelan-pelan tangannya segala macam. Nah pas lagi gue udah nempel gitu ya, udah pengen nempel, tiba-tiba jump scare. Gue kayak, oh udah nggak jadi lah. Menurut gue konyol sih. Gitu. Next. Ceritain pengalaman paling lucu saat kamu lagi manggung. Ini konyol banget. Ini jadi waktu itu gue pertama kali nyanyi itu waktu itu SMP ada acara kayak Idul Fitri. Jadi gue nyanyi nyumbang 1 sampai 2 lagu. Waktu itu kayak MC-nya kayak welcome gue kayak please welcome Jason gitu segala macam. Sekiranya gue masuk. Nah terus tuh MC-nya kayak assalamualaikum kak gitu. Sumpah waktu itu gue ngeblank. Gue apa ya balasan assalamualaikum. Itu gak gue jawabnya pak. Ini itu tapi itu konyol sih, tapi ya udah kayak abis dari situ kayak ya awkward tuh. Nah itu lucu sih menurut gue. Baca ref lagu bukan pilihan secara datar tanpa nada. Salah, cinta ini untuk berlabuh, bukan waktu, bukan. Lupa lagi. Kok lupa ya? Kalau digituin, kalau nggak dinyanyi lupa ya? Coba baca deh. Oke, gini kali bacanya biar kayak upacara. Salah, cinta ini untuk berlabuh, mungkin bukan waktu untuk bersauh. Ku biarkan kita berlalu, kisah kita terhapus waktu. Ku mengerti, bukan aku yang sedang bertahan, namun cintaku bukan pilihan. Ku relakan semua kisah kita, 'cause we're just not meant to be. Aman lah ya lirik gue mah ya. Oke, next. Apa rutinitas kamu sebelum nyanyi? Rutinitas sebelum nyanyi itu gue biasanya makan permen, terus kayak dengerin lagu-lagu yang istilahnya bukan lagu yang diperform ya, tapi jadi kayak gue dengerin kayak musisi-musisi yang gue suka banget gitu. Jadi yang istilahnya vokalnya tuh apa ya, kalau nyanyi tuh menurut gue kayak untuk nada dan segala macam tuh bukan di sini sebenarnya, latihnya tuh di telinga gitu. Jadi kayak gue tuh banyak denger musisi-musisi yang istilahnya yang gue suka banget gitu. Jadi akhirnya gue setelah gue nyanyi di atas panggung tuh ya gue vibes dari orang-orang tersebut tuh kayak kebawa aja gitu. Oke, next. Seberapa berharganya J-Troops bagi gue? Berharga banget sih. Soalnya kalau nggak ada mereka, itu pertama album nggak jadi. Terus yang kedua, mereka udah banyak kayak membantu gue dalam berbagai hal. Bersyukurlah punya mereka karena waktu itu kan gue ngeluarin 1 single judulnya Be A Man. Itu karya pertama gue, lagu pertama gue saat itu. Dan baru diundang-undang kayak acara-acara kampus, acara-acara sekolah gitu-gitu, itu ya sama mereka gitu. Jadi waktu lagu Be A Man ya istilahnya kayak cukup dinikmatin kayak orang-orang, dan gue diundang dari beberapa banyak acara, ya mereka sama gue. Dan waktu itu pandemik, dan ya pandemik nggak ada acara, nggak ada manggung dan segala macam, tapi mereka tetap setia sama gue. Mereka kayak masih kayak sering ngechatin gue kayak di grup itu kayak kita bikin sesuatu yuk, kita bikin itu. Mereka semangat banget gitu. Jadi kayak kalau dibilang seberapa berharga J-Troops, ya mereka udah kayak keluarga gue sendiri gitu. J-Troops apa ya? J-Troops tuh awal terbentuknya waktu itu ada salah satu acara di Bandung. Itu panggung pertama gue jadi openingnya Just Hayat sama Laluta. Nah waktu itu tuh kan gue nggak punya band, jadi kayak gue emang solois tapi kayak nggak punya session player. Waktu itu kayak
gue ngomong sama panitia acara tersebut, gue bilang, "Kak, gue pakainya gitar sih." Nah, terus waktu itu dari panitia ngomong, kayaknya kalau gitar tuh ntar drop vibes-nya, karena dua artis setelah kamu tuh band semuanya, dan ya itu kayak ya udah akhirnya gue cari band dadakan. Gue cari di teman-teman kampus, mulai mikir kayak gue perlu band yang istilahnya kalau misalnya gue manggung itu aransemennya tetap kayak gini, gue pengen sesuatu yang kita bisa cerita lewat musiknya juga gitu, dan gue pengennya di single gue yang ada di digital streams itu beda dengan apa yang gue bawain di panggung gitu. Jadi kayak musiknya beda dan segala macamnya beda ya. Akhirnya gue paling pertama ketemu itu basis gue, Rama. Dan Rama itu yang istilahnya jadi musik director gue juga. Jadi dia yang ngatur gimana istilahnya kayak permanggungan Jason nih konsepnya mau kayak gimana nih atau segala macamnya. Dan ya gue banyak discuss sama dia kayak gue tuh sukanya yang model musik kayak gini. Dan ya lu tolong lah kayak apa istilahnya kayak buat satu tim yang lu percayain gitu. Akhirnya beberapa player kayak drum sama keyboard itu dari Rama. Pernah gak kepikiran berhenti dari industri musik? Wah, pernah banget sih. Ini waktu rilis album Jilid 1 itu kan istilahnya kayak karena pakai budget sendiri, terus kayak gue tuh sama band-band gue juga kan yang nggak mungkin kayak gue say thank you, maksudnya kayak gue buat sesuatu kayak thank you, nggak mungkin kan. Jadi kayak harus ada budget yang dikeluarkan untuk kayak banyak hal gitu, dari sisi video, dari sisi foto, dari sisi apalagi album tuh menurut gue kayak butuh waktu ya yang cukup lama sih untuk menyiapkan album gitu. Jadi ya waktu itu gue mikir kayak yaudah nih, ini sebagai pilihan gue untuk apakah gue akan lanjut menjadi musisi atau gue ngikutin kata bokap nyokap gue menjadi bisnis gitu, mesti kayak businessman gitu lah. Akhirnya waktu itu gue rilis satu album. Sebenarnya nggak yang viral mah nggak, cuman kayak satu track itu berlabuh, lagu gue yang berlabuh itu cukup naik lah di Spotify juga, harusnya angkanya paling tinggi dari lagu-lagu gue yang lain. Dan di TikTok juga itu gue shock sebenarnya, kayak gue kan nggak pernah ada promo, maksudnya kayak gue independen, gue nggak punya kayak gimana istilahnya kayak channel untuk mempromokan lagu gue gitu. Jadi waktu itu gue shock, masuk musik tab gue di TikTok itu lagu yang berlabuh tuh ada 16.000 orang yang pakai video berlabuh. Nah itu gue sempet kayak sebelumnya nggak pernah ngecek. Akhirnya dari situ ada satu A&R yang label gue sekarang itu Sony Music. Nah itu namanya Mas Keke. Nah Mas Keke denger semua album gue itu. Maksudnya itu yang nggak tau lah, itu kayak apa istilahnya ya, kayak ya rencana Tuhan mungkin ya. Kayak Mas Keke denger, akhirnya gue disuruh istilahnya kayak ketemu gimana nih lu ke depannya gimana segala macam. Gue pada saat itu gue ngomong jujur, gue kayak mau berhenti musik. Nah waktu itu karena gue kan nggak tahu gitu, maksudnya kakak itu pengen nawarin apa dan segala macam. Tapi waktu itu kayak dibilang ya udah, gue yakin sih lo someday bakal apa ya istilahnya jadi sesuatu gitu. Maksudnya lo nggak usah ngincer viral dan segala macam, itu bonus. Yang penting kayak lo dari lagu-lagu lo itu kayak orang tuh bisa relate, orang tuh bisa kayak nikmatin lagu lo, orang tuh bisa nikmatin perjalanan lo di musik gitu. Dan ya karena adanya lo ntar di industri musik, ya semoga apa ya kayak tujuan awal lo itu ya sampai ke orang-orang gitu. Jadi kayak lo nggak nyerah, lo nggak ini. Kalau misalnya lo nyerah sekarang, ya ini sayang banget sih menurut gue. Jadi lo percayain lah ke gue gitu. Akhirnya ya gue luluh lah. Gue luluh. Kayak ya udahlah ya. Soalnya gue percaya kayak waktu itu gue doa juga kan, kayak kalau misalkan jalan gue bukan di sini gitu, gue ngomong juga sama Tuhan kayak ya udah kalau bisa jauhin dengan hal-hal musik gitu. Tapi pada saat itu ya nggak tahu ditawarin kayak gitu, jadi kayak gue ngerasa berarti ini mungkin jalan gue. Jadi gue harus fight, gue harus kayak yakinin diri gue sendiri, dan gue harus kayak apa ya istilahnya ya lebih keras bekerja dan lebih keras berdoa gitu. Jadi semoga mimpi gue di label gue sekarang ada lagu-lagu yang istilahnya bisa relate ke teman-teman semua, dan ya semoga perjalanan gue gitu ya hopefully bisa menjadi berkat gitu aja. Oke.
Jika disuruh pilih, kamu lebih baik kembali ke masa sekolah atau masa kuliah? Kalau dua pilihan ini gue pilih ke masa sekolah. Soalnya kayak jujur banget ya, gue masa kuliah tuh kayak kok tiba-tiba lulus gitu. Iya, kayak kalau tiba-tiba kayak gue nggak ada kayak ya sebenarnya banyak memorinya juga, cuman kayak kalau sekolah tuh nggak tahu ya ini relate atau enggak gitu ya. Meski kayak dari gue sih kayak lu misalnya lu kuliah nih dari SMA lu kuliah, lu dapet teman baru dan segala macem, lu setelah lu lulus itu biasanya kadang ya lu deketnya sama teman SMA lu juga gitu. Jadi kayak kalau disuruh milih ya gue masa sekolah karena banyak memori-memori yang sangat inilah. Last question. Kalau disuruh pilih siapa orang yang paling kamu pengen jadi temen duet? Wah, ini pertanyaan menarik sih. Wah, gue banyak banget sih kayak musisi-musisi yang kayak keren-keren banget di Indonesia gitu ya. Kalau disuruh milih gitu ya, gue pengen sih Tulus kalau bisa. Tapi kalau misalnya sekarang tuh banyak kayak teman-teman gue yang istilahnya keren banget juga dan gue tuh apa istilahnya kayak ngefans lah. Ada Adrian Khalif, terus Juicy Lucy gue suka. Dan kalau cewek gue suka Isyana sih. Oh iya, Caleb J. Kalau disuruh milih teman duet. That's it. Oke. Motivasi buat orang-orang di luar sana yang pengen banget masuk industri musik. Oke, ini sebenarnya bukan motivasi, cuman ini gue apa ya, learning by experience aja gitu. Jadi kayak gini, buat teman-teman semua yang istilahnya pengen kayak nyalurin passion kalian di musik, yang bisa gue sampein adalah jangan lakuin setengah hati gitu. Harus taruh bener-bener kayak sepenuh hati kalian untuk ya musik kalian gitu. Kalau bisa jujur sama musik kalian gitu. Maksudnya nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah ngeliat kayak musisi lain kayak oh ini lebih keren gitu. Ya nggak apa-apa kalau ngeliat untuk sebagai kayak apa ya istilahnya acuan gitu, tapi nggak usah compare musik kalian dengan musik yang lain gitu. Dan terus apa ya istilahnya jangan pernah nyerah gitu atas mimpi kalian. Semoga kalian berhasil dan semoga kalian juga bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Hai teman-teman, jangan lupa dengerin single terbaru gue Bukan Pilihan, udah ada di semua digital platform. Kalian bisa pakai di TikTok atau bikin konten yang istilahnya kalian suka banget dan tag atau mention gue di Instagram atau di sosial media yang kamu gunakan. Thank you so much, Serius Entertainment. Bye-bye.